Kalau begitu, tolong bilang sama Dek Putri ya, Non. Kalau saya pamit. Nggak perlu titip-titip salam sama Putri. Lebih baik kamu cepet pergi dari sini dan bawa tuh barang-barang kamu. Alah udahlah, nggak usah dengerin apa kata si Vina. Aku nggak mau Mas Ferry pulang kampung kayak gini. Aku maunya Mas Ferry tetap di sana nemenin aku. Bodoh amat, aku nggak peduli Mas. Terus Ade mau nikah dengan siapa? Sama Mas Ferry. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Kamu harus sadar, aku ini sedang bekerja juga. Jangankan kamu yang cuma mandiin mobil tuh. Lagian kamu sih mandiin mobil dadakan. Basah. Mau aku tembak? Enggak. Makanya jangan gangguin pekerjaan orang lain. Ini aku kerja loh. Mau aku tembak? Jangan Fer. Ya udah lanjut. Mas, mobilnya belum selesai. Belum, Dek. Ade itu kan tiba-tiba. Iya, ini kan urusan bisnis aku juga mendadak, Mas. Ya udah kalau gitu tolong dipercepat ya, Mas. Gimana kalau Mas lap aja dulu, biar agak bersih sedikit. Iya, Mas, nggak apa-apa deh. Yang penting bersih. Ya udah kalau kayak gitu, Dek. Tunggu 5 menit ya, selesai. 5 menit. Ya udah, aku sambil mau siapin berkas-berkas aku ya. Mas udah sarapan? Belum. Udah, tenang aja kalau Mas nanti langsung ke dapur buat sendiri. Iya, ya udah. Ade udah sarapan? Udah, Mas. Mau aku siapin roti? Nggak usah, aku udah sarapan roti kok. Ya udah kalau kayak gitu. Mas mau lanjutin dulu. Iya. 5 menit ya. Iya, Mas. Sabar ya. Iya. Mang, aku nanti boleh minta tolong nggak? Boleh, Non. Di sebelah itu kan ada pot gede tuh kosong. Iya. Nah, tolong nanti pindahin bungaku yang di depan situ, pindahin ke pot itu ya. Oh. Soalnya kayaknya potnya udah nggak cukup, nggak muat. Bunga yang itu, Non? Iya, yang warna kuning sama pink itu loh. Oh, iya ya. Siap, Non. Oke. Ya udah, nanti kalau aku udah pulang udah selesai ya semuanya. Siap, Non. Kok aku gak ditanyain makannya? Fer, Hah? emangnya kamu makan sama apa? Apa? Katanya kamu udah makan. Kata siapa? Barusan. Aku bilang belum. Oh. Yang bilang udah itu Dek Putri. Tapi kenapa ya aku gak ditanyain makan sama Non Putri? Mungkin sudah banyak lemak kali ya. Ini baru juga gak sampai 1 kilo nih. Kalau udah 1 kilo ini bakalan aku tabung, karena aku gak bakalan makan 1 bulan. Ya, Non itu udah tahu kalau kamu itu nggak usah ditanya, langsung aja menuju dapur kalau kamu. Ya enggak kan Ferry, aku juga butuh perhatian. Begitu. Halah, cukup perhatian dari Dinda aja. Jangan sama Non. Itu kan beda, itu penyemangat. Beda Gitu. kelas, kita juga beda kelas. Bener sih. Kita kan cuma jadi nih tukang bersih-bersih aja. Iya, Jadi aku cari pasangan itu yang sebanding dengan kita. betul. Gak usah mimpi terlalu tinggi. Kalau tinggi-tinggi sampai ke langit, jatuhnya sakit. Bener juga sih. Tapi ngomong-ngomong tuh, alat kamu tuh, Apa? lihat nggak? Basah. Udah, nanti kamu pel tugas kamu. Kamu sih ada-ada aja nambahin kerjaan orang. Apa kamu bilang?
Mau aku aduin? Enggak. Lanjut, silahkan. Basah. Ini udah menguras waktu aku nih, 2 menit nih. Aku janji 5 menit loh. Ya, Non. Tolong ke dapur bentar ya, Bi Mirna itu katanya ada keran yang mampet, tolong dibantuin ya. Baik, Non. Sekalian makan ya, Non. Emang kerjanya udah selesai? Tinggal sedikit, Non. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah sarapan lanjutin ya. Siap, Non. Udah, Mas? Udah, beres. Mau Mas anterin atau Mas supirin atau mau sendiri? Mau sendiri aja. Yakin nih? Iya yakin Mas, soalnya aku nanti juga masih ada lembur sih kayaknya. Ya Kalau udah. jadi. Ya udah aku berangkat dulu ya Mas. Ya udah, hati-hati ya, Dek. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah ngebut-ngebut, Dek. Iya. Nah, Mas. Yakin nih mau sendirian? Gak mau Mas anterin? Nggak usah, lagi kan aku udah biasa Mas sendirian. Mas di rumah aja, ya? Ya udah, kalau begitu hati-hati ya. Iya Mas, aku berangkat dulu ya. Ya. Tinggal aku cuci yang hitam aja ya, supaya nanti kalau Dek Putri mau keluar nanti biar enak. Nggak perlu dadakan lagi nyucinya nanti. Udah, sekarang sarapan dulu biar nambah-nambah tenaga. Wah, Adi itu kurang ajar ya. Ada kesempatan untuk bantu Bibi di dapur, dia langsung cari kesempatan untuk makan. Kerjaannya makan terus. Beresin ntar lah. Aku ke belakang dulu. Enak banget ya kalau jadi orang kaya. Apa-apa tinggal beli. Coba aja aku jadi Putri. Pasti tiap bulan aku gonta-ganti mobil tuh. Apa gunanya coba kan punya banyak uang? Tapi nih anehnya sekarang ya, kenapa Putri itu susah banget kalau diajakin jalan-jalan sama aku? Padahal kan Putri itu udah tahu sendiri kalau hobinya perempuan itu ya cuma jalan-jalan belanja. Aku juga udah tahu kok kalau Putri itu nggak kekurangan uang. Tapi kenapa ini kok aneh banget ya, pelit banget. Pasti ada sesuatu nih yang bikin Putri itu berubah 180 derajat berbeda daripada yang dulu. Tapi apa ya yang buat dia berubah? Aku curiga tuh, pasti Putri itu udah ada yang hasut, iya. Kalau nggak dari pekerja-pekerjanya siapa lagi coba? Kan orang yang paling deket sama Putri ya cuma pekerjanya itu. Pasti pekerjanya yang tinggi, yang badannya besar, yang gagah itu. Aku tahu kalau dari wajah-wajahnya itu, wajah-wajah tukang hasut, wajah-wajah penghasut. Jangan-jangan Putri berubah gara-gara dia. Pokoknya aku harus pastiin dan aku bakalan ngerjain dia supaya dia itu tahu rasa. Udah bikin Putri berubah sama aku karena dia itu belum tahu siapa aku sebenarnya. Mobilnya Putri keluar ya satu. Kok sepi sih? Oh iya, aku lupa kan jam segini Putri itu mau jalan kerja. Udah berangkat dia. Nah, mumpung si Putri keluar, ini bikin aku semua leluasa untuk ngapa-ngapain di rumah ini. Siapa yang berani sama aku? Nggak ada tuh orang yang berani sama aku. Coba aja, aku pengen tahu seberapa sih polosnya orang itu dan juga seberapa sih pinternya dia untuk ngehasut orang. Carain ya. Si Ferry ada-ada aja. Orang lagi enak-enak ngopi malah disuruh kerja lagi. Padahal aku kan baru istirahat. Kamu nggak lihat ya ada orang di samping kamu? Nggak lihat, Mbak. Kenapa, Mbak? Mana Putri? Oh, Non Putri. Iya. Non Putri lagi berangkat kerja, Mbak. Oh, Putri udah berangkat kerja? Benar sekali. Teman kamu juga mana? Bi Miarna ada di dapur, Mbak, lagi masak. Bukan. Aku tanya temen kamu yang jadi tukang kebun di sini.
Jawab. Oh, Ferry. Nah, Lagi makan, Mbak. Biasalah. Namanya juga orang baru selesai bekerja. ya aku tahu kalau habis selesai bekerja tuh harus makan. Aku juga bukan orang bodoh kok dikasih tahu. Sana, cepet kau panggilin Ferry ya. Bilang ada aku yang mau nemuin Ferry. Oh, Sekarang, nggak pakai lama. GPL. pacarnya ya, Mbak? Kamu nggak tahu aku ya? Ya enggak, Mbak. Saya tahu Mbak itu temannya Non Putri. Tapi kenapa sekarang lagi nyariin teman saya, Ferry? Ganteng dia, Pak. Cocok kok sama Mbak. Tinggian dia tadi. Cocok. Dia itu pembantu aku nih, orang kaya. Kamu nggak lihat style aku bagus kayak gini? Panggilin sekarang. Kamu nggak usah banyak tanya ya. Iya, Mbak. Pembantu kayak kamu taunya apa sih? Iya, Cuma jadi tukang suruh, kebanyakan ngomong. Yang pacarnya ya? Yang juga cari siapa, Mbak? Kalau perlu sama aku langsung ngomong aja. Nggak sekalian kamu tuh jadi wawancara biar tiap orang itu enak ditanyain langsung sama kamu. Enak banget sih. Iya, Non. Cari saya, Non. Iya, aku cari kamu. Dek Putrinya baru saja berangkat. Nggak usah panggil Kata- Dek Putri. Aku nggak tanya Putri. Aku di sini mau ngomong sama kamu. Ada apa ya, Non? Kamu di sini nggak usah so lugu deh. Aku udah bosen ya ngeliat orang yang so lugu kayak gitu. Maksudnya? Ya iyalah. Kamu di sini kerja ada maunya kan? Bukan hanya kamu untuk kerja aja di sini. Pasti kamu ada maunya. Iya. Saya nggak ngerti, Non. Maksud Non itu apaan? Aduh, perlu ya aku jelasin sedetail mungkin, serinci mungkin hanya untuk aku tahu maksud kamu itu apa. Ya, saya bener-bener nggak ngerti, Non. Yang Non bicarakan itu apa dan tujuannya untuk apa? Gara-gara muka kepolosan kamu, keluguan kamu, dan gara-gara omongan kamu ini, Putri itu jadi berubah sama aku. Ini biang masalahnya itu kamu yang udah bikin Putri itu berubah sama aku. Maaf kalau kayak gitu, Non. Tapi saya nggak tahu apa yang saya lakukan itu salah, Non. Duh, kamu kalau nggak tahu ngapain kamu lakuin itu? Pasti kamu juga ada maksudnya kan, supaya temenan aku sama Putri itu hancur. Pertemanan aku sama Putri itu udah nggak ada. Jadi kamu bisa leluasa untuk nguras pikirannya Putri, untuk nyuci pikirannya Putri dengan omongan kamu yang soal lugu itu. Iya. Non, saya tidak pernah seperti itu, Non. Memang wajah saya seperti ini, Non. Ini udah apa adanya, Non. Saya nggak berbuat muka wajah saya nggak dibuat-buat, Non. Dan Cukup ya pembantu desa, pembantu katro. Udah jujur aja. Kalau kamu emang pengen mengurus hartanya Putri, kalau kamu juga pengen memiliki Putri, nggak gini juga caranya. astaga, Non. Non itu mikir gimana, Non? Non itu salah paham. Non sudah berburuk sangka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, Non. Dan saya juga nggak pernah mau menguasain harta dan menguasain Dek Putri, Non. Kami udah besar dan tumbuh bersama-sama sejak dari kecil, Non, hingga sekarang, Non. Dan juga Dek Putri sendiri yang menyuruh saya untuk memanggil dia itu adiknya, dan dia sendiri manggil saya Mas karena dia sudah menganggap saya itu sebagai kakaknya, Non. Ya kamu itu kepedean. Iya, maaf kalau saya kepedean, Non. Tapi saya tidak berpikiran macam-macam kok. Apanya nggak berpikiran macam-macam? Udahlah. Karena kamu udah bikin kesalahan sama aku, karena aku juga udah jengkel atas perlakuan kamu, apapun yang aku perintahkan, apapun yang aku suruh, kamu harus tunduk patuh sama perintah aku. Udah, sekarang aku pengen minta sama kamu, sediain aku kursi, aku mau duduk di depan rumahnya Putri, dan juga sediain aku minum cemilan kalau ada. Baik, Non. Sekarang, Non. Sekarang cepet. Sekarang masuk. Saya cuma mau ingatkan, Non. Apa sih? Cicak di bawah, Non. Mana ada cicak? Pembantu di sini nggak ada yang beres ya. Cicak kok ada di sini sih? Tapi
Tapi kalau aku cicak sih aku nggak takut ya. Yang aku takut tuh ke hewan yang melatah, cacing. Ih, geli banget deh. Cepetan, mana kursinya? Banget sih. Kayaknya kalau cuma perintah yang aku suruh ini tuh masih kurang. Ini non, saya taruh di sini ya non. Ke belakang, ke belakangan. Aduh, kayaknya kaki aku kurang enak deh. Coba ya, kalau kursinya tuh agak ke depanan supaya kaki aku bisa bisa selonjoran dengan enak. Baik non. Cepet. Sini non. Nah, bagus. Ada yang kurang deh. Aku tadi nyuruh sama kamu. Saya siapin non di belakang non. Oh iya, satu lagi. Kursinya kurang satu. Tas mahal aku mau ditaruh di mana? Ditaruh di lantai. Baik non, saya ambilin non. Bentar non. Pembantu kan tugasnya itu disuruh-suruh. Kalau bukan disuruh-suruh, apa gunanya kerja jadi pembantu? Ini non. Saya ambilin minuman dan cemilan dulu ya non. Sekalian, cepetan. Gak usah dicicil-cicil kerjaan kamu. Baik non, permisi non. Nurut banget sama perintahku. Nggak tahu aja nanti kalau aku jadi majikan kamu, yang ada aku bisa lebih parah dan lebih jahat daripada ini. Putri juga kenapa sih harus temenan sama dia dari kecil? Nah sekarang mau-mau aja mau mempekerjakan dia. Ini non. Lama banget sih. Ini kurmanya hanya tinggal 1 kotak non. Ini minumannya non. Kamu tahu kerja nggak? Aku udah nunggu lama. Aku padahal cuma minta minuman, cuma minta cemilan kayak gini. Kenapa kamu lama banget? Maaf kalau saya lama non. Padahal saya cuma langsung ngambil barusan. Tapi kok lama ya? Iya maaf non. Jangan mentang-mentang aku ini bukan majikan kamu. Kamu itu nggak tunduk patuh sama suruhan aku. Pasti kamu kerja itu dihitung kan, supaya tenaga kamu itu nggak terkuras dengan habis. Enggak kok non. Saya nggak pernah seperti itu kok non. Setiap tamu De Putri, saya akan layani dengan baik non. Udah ya, kamu nggak usah panggil Ade sama Putri. Udah panggil Putri aja. Lagi pula ya, Putri itu sama kamu tuh nggak sama, nggak level. Tahu sama orang yang nggak level itu seperti apa tingkatannya? Perlu aku jelasin? Kamu tuh cuma orang kaya, kamu cuma pembantu di sini, kamu cuma kerja sama Putri. Jangan seakan-akan kamu mau dijadikan suaminya sama Putri. Gak bakalan pernah itu terjadi karena kamu itu cuma orang miskin, cuma pembantu, cuma butuh uangnya. Atau jangan-jangan di sini yang sok kepedean itu kamu ya? Maksudnya non, apaan? Iya. Kepedean apaan non? Kepedean gara-gara kamu dipanggil Mas sama Putri, gara-gara kamu udah kenal, udah temenan lama sama Putri. Kamu mikirnya kamu bakalan dijadikan suaminya sama Putri? Emangnya Putri sebodoh itu? Nggak mungkin non. Mana mungkin De Putri akan menjadikan saya suaminya. Aduh, bukan. Secara kenapa? Secara kita itu dari kecil udah hidup bersama, main bersama, mandi bersama. Ya nggak mungkin lah. Pasti De Putri akan mencari sosok seorang pria atau sosok seorang suami yang mapan, yang tampan, yang pastinya akan baik dan melindungi dia. Tidak seperti saya non. Saya mungkin bisa untuk melindungi dia, saya mungkin bisa untuk menjaga dia, tapi saya bukan pria yang mapan dan juga pria yang tampan. Dasar omongan bermulut dua. Ini non. Di hadapan aku kamu bilang kayak gitu, tapi di hadapannya Putri kamu mencuci otaknya Putri supaya Putri itu nggak bisa
aja. Maksud aku gak bisa aku ajakin untuk belanja supaya lebih berhemat uangnya, iya kan? Mungkin bukan seperti itu, Non. Loh gimana? Mungkin sekarang Dek Putri lagi sibuk-sibuknya. Tadi aja ada teleponan mendadak untuk rapat dengan klien. Pegang. Jadi Taruh lagi. Jadi Non Putri tadi nyuruh saya langsung cuciin mobilnya. Katanya mau ketemu dengan klien dadakan. Ya, jadi saya secepat kilat bersihin mobilnya. Udah ya, gak usah pura-pura jadi orang baik. Dibalik nih ya, kinerja kerja kamu yang katanya Putri itu bagus, yang katanya Putri itu secepat kilat, dan juga kamu mikirnya tuh kayak gitu. Aku udah tahu akal busuk kamu. Kamu menjauhkan Putri dari aku sekarang supaya kamu juga bisa menguras hartanya Putri, juga bisa jadi suaminya Putri, juga bisa Putri disetir kamu. Enggak, Non, enggak. Saya tidak pernah seperti itu, Non. Beneran. Aduh, omong kosong. Sini kamu. Ya, Non. Ngapain berdiri di situ? Terus saya di mana, Non? Noh, duduk di bawah. Iya, Non. Kalau aku ya, punya pembantu kayak kamu, aku bakalan siksa kamu tiap hari. Nah, lebih baik kamu pergi sekarang dari sini, karena kamu itu cuma pembantu yang gak ada untungnya. Aku juga lama-lama, nih ya, ngelihat kamu, benci aku. Iya, Non. Kalau saya punya salah, saya minta maaf, Non. Kalau saya mempunyai apapun di dalam diri saya yang tidak berkenan di hati Non, saya minta maaf, Non. Ya bangun, ngapain kamu masih duduk kayak gitu? Gara-gara keberadaan kamu, Putri itu jadi berubah. Dan aku ini juga bad mood ya. Selalu aja kamu itu yang diunggulkan sama Putri. Mending kamu sekarang itu jauh-jauh dari rumahnya Putri. Dan jangan pernah kamu balik lagi untuk kerja sama Putri. Iya, Non. Saya akan pergi dari sini, Non. Nah, Jika itu yang terbaik. Kalau begitu, saya akan beres-beres barang saya, Non. Dan saya akan segera pergi, Non. lebih cepat lebih baik ya. Pergi sekarang. Iya, baik, Non. Udah beres semua kerjaan aku. Dia udah pergi dan aku bakalan deketin Putri terus supaya Putri itu bisa dicuci lagi otaknya sama aku. Supaya juga aku untung temenan sama Putri. Sini. Ada apa, Di? Kamu kenapa? Ya nggak tahu aku, Di. Salah aku apa terhadap Non Vina. Dan dia juga menyuruh aku untuk pergi dari sini. Katanya aku kalau di sini terus, aku itu hanya memanfaatkan Dek Putri, hanya ingin menguasai harta Dek Putri dan juga menguasai Dek Putri. Itu katanya. Ya, aku hanya pembantu di sini, Di. Aku besar-besar di sini hanya jadi pembantu. Ya, lebih baik aku pergi aja daripada timbul masalah yang lebih besar dan lebih rumit. Ya udah, kalau gitu aku mau beres-beres pakaian aku dulu ya. Kamu mau ninggalin aku, Ferry? Lama banget sih, cuma mau pergi aja. Aku cuma mau beres-beres barang. Apa ya? Kalau dia udah pergi, aku bakalan ngelakuin apa lagi ya? Mumpung ada promo besar-besaran nih, aku nanti bakalan racunin Putri. Siapa sih yang gak bakalan teracuni? Kalau aku udah ngomong, kalau aku udah halus-halusin Putri, pasti Putri itu bakalan teracuni lagi sama aku. Nanti aku bakal minta tas. Tapi kalau tas sudah keseringan, aku bakalan minta mobil aja deh. Siapa tahu kan Putri itu nurutin aku. Nanti aku bilang aja kalau mobilnya itu kreditan, nanti Putri dulu yang disuruh bayar, aku bayar belakangan. Kalau begitu, tolong bilang sama Dek Putri ya, Non. Kalau saya pamit.
Nggak perlu titip-titip salam sama Putri. Lebih baik kamu cepet pergi dari sini dan bawa tuh barang-barang kamu. Supaya kamu nggak mengganggu kehidupan aku sama Putri. Baik, Non. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang Seneng banget aku bisa ngusir dia. mengutus Adi? hati ini. Ku Duh, Tuli yang nggak denger Adi. dan Iya, ada apa Mbak Vina? Berhubung aku masih baik hati, nasib kamu aku nggak perlakukan sama seperti Ferry. Tapi, kamu harus denger ya. Kamu beresin semua ini, masukin ke dalam. Dan, jangan sampai Putri tahu kalau Ferry udah aku yang ngusir. Tapi Non. Gak usah banyak bantah, dengerin apa yang aku ngomong. Ya Non. Non, gawat, Non. Gawat. Apa? Tadi Non, saya ngelihat Ferry bertengkar sama Non Vina, temennya Non Putri. Hah? Ngapain mereka bertengkar? Gak tahu Non. Tadi saya sempat diomelin juga Sama? sama Non Vina. Dan terus Non, si Ferry ini diusir sama Non Vina itu. Kamu yang bener ya kalau ngomong? Bener Non, saya serius. Vina punya hak apa sampai ngusir-ngusir Mas Ferry kayak gitu? Masalahnya apa? Gak tahu Non. Terus sekarang Mas Ferry di mana? Pulang Non ke rumahnya. Kamu yang bener ya? Bener Non. Ini apa-apaan sih? Kenapa kamu nggak telepon saya? Kan Non tahu sendiri saya gak punya handphone. Kan ada telepon rumah, gimana sih? Tahu. Diangkat lagi. Jam berapa? Kejadiannya jam berapa? Oh, barusan Non. Aduh, Mas Ferry gimana sih, Mas? Udah balik kerja? Iya Non. Bener-bener ya si Vina. Kurang ajar banget sih, dikasih hati minta jantung tuh anak. Halo? Maksud kamu apa sampai ngusir-ngusir Mas Ferry, Vin? Apa? Kamu itu nggak tahu apa-apa ya tentang hidup aku. Jadi tolong deh nggak usah kebanyakan ikut campur hidup aku. Aku udah capek sih sebenarnya. Iya aku tahu kita temenan, aku tahu. Tapi kamu nggak bisa enaknya kayak gitu dong sama hidup aku. Aku juga punya kehidupan sendiri. Aku nggak suka ya hidup aku diatur-atur sama kamu. Sampai-sampai kamu bisa ngusir Mas Ferry kayak gitu. Kamu punya hak apa, Vin? Udahlah, aku udah nggak mau lagi denger semua alasan kamu. Aku udah nggak mau lagi, aku udah muak ya sama kamu sekarang. Pokoknya kita udah nggak temenan lagi. Aku nggak mau punya teman kayak kamu. Ferry di mana ya? Aku susul aja deh. Tadi kan baru keluar. Mungkin nggak jauh dari sini.
seger. Aduh, habis kerja langsung basuh muka. Waduh, segernya minta ampun. Ya Allah, nikmat banget pemberianmu ini ya Allah. Waduh, aku itu bangga menjadi makhluk ciptaanmu ya Allah. Ini enaknya duduk-duduk nih di pondok. Ini namanya pondok nih kalau di desaku nih. Nggak tahu kalau di desa orang lain nih. Duduk tetaplah tersenyum sobri, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, hatiku mendaluki. Loh, itu kan itu kan kawan aku tuh. Hei, Fer, kemana Fer? Hei, si Romi. Wah, nggak berubah dia anak. Kayaknya ada sih yang berubah. Kumisnya dipelihara kayak kumis lele. Ngapain dia di situ? Hei, kamu ngapain di situ? biasa Fer, aku itu lagi nungguin sawah ini, sawah orang nih. Sawah ditungguin, gak bakalan pindah tuh sawah. Udahlah, kamu apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Capek, mau duduk dulu ya. Fer, ini bekas kamu ya? ya habis cuci. Cuci apa lagi boker? Boker sih. Wah. Cuman langsung itu basuh muka. Fer, Nah, kamu itu kerja apa sih di kota? aku ikut sama juragan aku yang lama. Waduh, gimana Fer? Perkembangan kamu di kota Fer? Pasti bagus kan? Perkembangan di kota? Heeh. Ada. Badan aku tambah mengembang. Wah, itu namanya kamu senang Fer. Udah. Aku sekarang akan selamanya ada di sini. Karena aku udah dipecat. Wah, ini kabar baik nih buat warga desa di sini. Aku dipecat kabar baik buat warga di desa ini. Maksudnya apaan? Iya Fer, karena obat-obatan tanaman di sini yang tahu itu cuman kamu. Tuh, lihat cabai aku. Udah pada kering semua. Ini kalau nggak kamu yang tahu yang ngasih resep obatnya, ini tetep bakalan kering seperti ini Fer. Aku juga nggak tahu. Tapi ya, aku cuma memanfaatkan teknologi, yaitu Google. Aku tanya, penyakit ini apa obatnya? Ya cari deh obatnya. Nah, gitu. Udah ya. Tuh, udah mulai maghrib. Ya. Ya udah, aku mau pulang dulu ya. Ya udah Fer, hati-hati ya Fer. Ya. Aku mau sholat dulu Fer. Masih belum masuk maghrib, mau masuk. Udah, ayo kita pulang. Ya udah kita bareng pulang deh. Ya. Hah? Rumahku masih ada yang ngurus nggak ya? Masih ada Pak Tukimin Fer. Oh, Rom. Ini rumah siapa? Temboknya kok tinggi banget nih? Rumahnya Mas Januar. Mas Ferry, Loh, Deh Putri. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat Ya, tahu, Mas. bersama. ada yang bilang ada apa sih? Deh Putri, sini.
ada nyamuk. Fer, Biasa kalau daerah sini banyak nyamuk. dia itu siapa, Fer? Ya, Siapa? ini adalah non aku yang di Jakarta. Mas Ferry kenapa pulang sih, Mas? Mas Ferry kenapa nggak ngabarin aku? Terus kenapa aku telepon Mas Ferry nggak ngangkat? Maaf, HP aku lowbat, jadi nggak keangkat deh. Padahal Mas mau ngangkat waktu itu, tapi keburu mati HP ku. Mas, tapi kenapa Mas Ferry harus pulang kampung kayak gini sih, Mas? Ya, Udah nggak usah dengerin apa kata Vina. Vina itu bukan siapa-siapa aku, dan Vina itu nggak ada hak sedikit pun buat ngusir Mas Ferry. Mas Ferry juga ngapain sih pakai nurut sama si Vina? Deput, Mas ini hanyalah pembantu biasa. Ya, Mas hanya mengikutin kata-kata orang yang mempunyai uang. Apalagi dia itu adalah sahabat Dek Putri. Mas, Vina itu sahabatan sama aku setelah kita udah gede, sedangkan Mas Ferry sama aku udah kenal dari kecil, Mas. Kenapa Mas Ferry sekarang semudah itu percaya sama Vina? Jadi bukan kayak gitu, Dek. Tapi Mas juga mikir, Mas cuma takut ada omongan bahwasanya Mas ingin menguasai harta Dek Putri. Aduh, Mas. Dan menguasai Dek Putri juga. Dan Mas juga berandai-andai menjadi suami Dek Putri. Mas takut ada orang yang ngomong seperti itu, Dek. siapa sih yang ngomong? Si Vina. Kalau udah lah, nggak usah dengerin apa kata si Vina. Aku nggak mau Mas Ferry pulang kampung kayak gini. Aku maunya Mas Ferry tetap di sana nemenin aku. Mas, kalaupun memang ada orang-orang yang ngomongin kayak gitu, udah biarin aja, nggak usah didengerin. Aku juga nggak masalah kok, Mas. Ya, juga masalah untuk adek. Nanti nggak ada laki-laki yang mau deketin adek. Bodoh amat, aku nggak peduli, Mas. Terus adek mau nikah dengan siapa? Sama Mas Ferry. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Enak tuh, Fer. dan Ceritanya menjadi satu mantan di pembokat dalam sebuah nikah sama tempat juragan. bersama. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf karena mungkin udah selancang ini ngomong kayak gitu sama Mas Ferry. Udah deh, gak usah ngawur. Kamu kesini naik apa, Dek? Aku naik mobil, Mas. Terus mobilnya taruh di mana? Mobilnya nggak bisa masuk ke gang ini. Ya iyalah, aku taruh di sana. Udah, nanti biar Romi aku suruh untuk bawain mobilnya. Emang bisa? Loh, aku itu jelek-jelek gini sopir Chevrolet. Dia sopir cabe, Dek. Udah, gak usah banyak khayal. Kamu pulang dulu, kabarin orang rumah. Udah, aku pulang dulu ya. Ya, Hati-hati, gelap nih. Dek Putri. Aku tahu Dek Putri ngomong seperti itu karena terpaksa kan, biar Mas balik. Mas Ferry udah kenal aku dari kecil kan? Harusnya Mas Ferry udah tahu, udah paham. Aku jujur, Mas. Aku nggak bohong. Aku minta maaf kalau memang perkataan aku tadi itu mungkin nggak pantas sih buat Mas Ferry. Mungkin Mas Ferry juga alasan Mas Ferry pulang ke sini mungkin ada calon istri di sini. Ya tapi kan aku cuma mengutarakan isi hati aku aja, Mas. Yang penting Mas Ferry udah tahu kalaupun memang Mas Ferry nggak mau narik. Maafin Mas ya, kalau Mas lancang bilang seperti ini. Tapi Mas juga merasa Mas tidak bisa membedakan rasa apa yang timbul di hati Mas ini. Mas selalu ingin menjaga Dek Putri. Mas selalu ingin membuat Dek Putri itu selalu bahagia, tersenyum. Tapi Mas tidak tahu apa ini sebatas adik dan kakak atau apa. Tapi ya udahlah. Sudah mau maghrib. Ya udah, sekarang Dek Putri mending tinggal dulu sementara di rumah Mas. Ya. Yaudah yuk. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita, buat semua bermakna.